Aku mau kembali seperti dulu. Punya kawan banyak, rame-rame, bertempur, menggempur. Kita harus kembali menjadi manusia biasa. Keputusan Presiden Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan bintang jasa kepada almarhum Haji Usmar Ismail. Selama 50 tahun hidupnya, separuh digunakan untuk berkarya, menegakkan kemandirian perfilman Indonesia. Dialah Usmar Ismail. Usmar Ismail adalah seorang sutradara film dan teater, penulis, wartawan, sastrawan, guru, produser, mayor TNI, dan banyak peran-peran lainnya. Ia adalah putra bungsu dari 6 bersaudara. Lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 20 Maret 1921 dari pasangan Datuk Tumenggung Ismail dan Siti Fatimah Zahra. Kakaknya Abu Hanifah, seorang dokter yang dikenal pula sebagai penulis dan tokoh sandiwara dengan nama El Hakim. Jauh sebelum keterlibatannya di dunia perfilman, Usmar Ismail telah memiliki naluri kecintaan yang kental akan film. Di sekolah menengah, kecanduan bioskopnya malah semakin menjadi. Tidak akan ada orang yang bisa menahan saya tinggal diam di rumah jika ada film bagus sedang diputar. Kata-kata ini adalah kata-kata ayah ketika dia sedang berada di bangku sekolah di Padang. Sejak masa mudanya, Usmar Ismail memang sudah mencintai sinema. Bersamaan dengan masa itu di sekolah, mungkin paralelnya kalau sekarang SMP gitu ya, sekolah menengah pertama, dia juga mulai senang menulis cerita dan drama. Mulainya praktik-praktik kreatif Usmar Ismail dirintis dari cukup muda gitu ya, dari usia remaja bahkan. Setelah tamat HIS dan Mulo B di Sumatera Barat, Usmar melanjutkan sekolah ke Yogyakarta di AMS A2 jurusan Barat Klasik. Ia sempat merambah kota Hollywood belajar pada Universitas Jurusan Film di University of California, Los Angeles dan mendapatkan gelar Bachelor of Arts tahun 1953. Sebelum memasuki dunia film, Usmar menjelajahi dunia kesusastraan. Tidak lama kemudian, ia membuka jalan bagi teater modern. Bersama El Hakim atau Dr. Abu Hanifah, abang kandungnya, Rosihan Anwar sahabat masa kecilnya, dan Cornel Simanjuntak yang sering melakukan syair-syair Usmar, mereka mendirikan Sandiwara Amatir Maya. Gedung Kesenian Pasar Baru menjadi saksi kegiatan mereka dan para seniman yang tengah mencari jati diri di tengah perjuangan bangsa semasa penjajahan Jepang. Sandiwara Maya ini memang agak berbeda dengan teater yang aktif pada saat itu. Gaya pementasannya banyak mengadaptasi gaya Eropa yang dianggap modern, sementara cerita-ceritanya syarat dengan gagasan nasionalisme. Kesuksesan Maya kala itu diiringi bumbu romantisme Usmar Ismail dengan Min Sanawi. Dari awal pertemuan di Jakarta, hubungan mereka menjadi lebih erat dan serius ketika Min Sanawi menjadi pemeran pembantu dalam pementasan Usmar. Kecintaan Usmar kepada Min terabadikan dalam salah satu karya puisinya yang berjudul Kepada M. Tanggal 24 Desember 1944, Usmar Ismail dan Min Sanawi menikah. Kehangatan itu keluar dari dalam hatinya dan kita semua merasakan itu. Bisa terlihat dari puisi-puisinya untuk almarhumah istrinya kan, ibu kami, Ibu Sonia Hermin. Kepada M, sudah lama katamu sayang, aku tak berkata bermahda puja. Dalam diamku kasih, seringkali aku berjanji, bagai tak pernah tertulis dalam lagu pujangga. Ini adalah puisi Usmar Ismail yang ditujukan untuk istrinya. Perjalanan hidup Usmar Ismail singkat, syarat dan lengkap dengan berbagai peran duniawi. Ia pernah menjadi Mayor TNI di Yogyakarta, Direktur Bank Kemakmuran Jakarta, Presiden Direktur Travel Bureau AAA. Di dunia film, ia mendirikan Perfini dan menjadi Ketua PBFI.
Ia bergabung dalam PB Nadatul Ulama, Ketua Budayawan Seniman Muslim Indonesia atau Lesbumi, menjadi anggota DPR di tahun 1966 sampai 1969. Sempat memimpin Harian Patriot dan Bulanan Arena. Bahkan sebagai wartawan kantor berita Antara, ia pernah ditahan Belanda. Tahun 1947, Usmar menjabat sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia. Tahun 1943, di dunia seni peran, ia menjadi pendiri Sandiwara Maya. Alur hidupnya yang beragam menakdirkan Usmar menjadi pemimpin di berbagai bidang, dan keragaman itulah yang memberikan aneka perwatakan yang muncul dalam film-filmnya. Yang meskipun kini terasa sederhana dan tua, namun abadi. Cerita tentang harapan dan doa yang tiada putus-putusnya. Kesuksesan Usmar di bidang perfilman diawali dengan pemutaran film Darah dan Doa. Darah dan Doa adalah film pertama dari Perfini. Sebelumnya, Usmar mendirikan perusahaan film Indonesia atau Perfini dengan tujuan untuk membuat film yang 100% kreatif. Kru dan pemainnya adalah orang Indonesia dan dengan tanggung jawab sendiri. Alhasil film Darah dan Doa mendapat sambutan yang baik. Dalam salah satu musyawarah kerja Dewan Film Indonesia tanggal 11 Oktober tahun 1962, hari syuting pertama film Darah dan Doa, yaitu tanggal 30 Maret, telah ditetapkan sebagai Hari Film Nasional. Atas segala jeripaya dan pengorbanan selama pembuatan film itu, kehormatan yang diberikan Dewan Film kepada film Usmar yang pertama itu merupakan penghargaan tiada tara yang diterimanya dengan segala kerendahan hati. Ketika Usmar Ismail masuk ke dalam dunia perfilman profesional di South Pacific Film, dia merasakan ada ketimpangan, katakanlah kuasa gitu ya, yang sangat mempengaruhi bagaimana satu film dibuat dan keputusan-keputusan kreatif itu diambil. Kalau bisa saya parafrasekan gitu ya di sini, bagaimana dia merasa keberatan gitu ketika bukan dia sebagai sutradara yang menentukan kapan pengambilan gambar harus cut. Barangkali juga keputusan-keputusan di editing yang diambil oleh produser. Pada saat Usmar Ismail di South Pacific inilah dia menghadapi langsung tegangan antara dua elemen ini, tegangan kreatifnya juga tegangan kewirausahaan. Siapa pemilik perusahaan? Nah, karena itu menurut saya salah satu hal pertama gitu ya, langkah pertama yang dilakukan setelah pengakuan kedaulatan Indonesia adalah gimana kalau kita punya perusahaan film sendiri. Jadi begitu ada kesempatan untuk membuat film, ada modal dan segala macam, tentu yang pertama kali dibuat adalah film perjuangan. Jadi memang jiwanya mungkin dari dulu udah tergerak untuk itu mungkin. Dan kebetulan sangat dihargai oleh semua orang, termasuk oleh Bung Karno pada waktu itu. Ya tentu jadi dia lebih bersemangat lagi kan bikin film yang lain-lain gitu. Berkali-kali kemudian, Usmar membuat tema film perjuangan, yaitu 6 Jam di Yogyakarta, dengan latar belakang serangan umum yang dilancarkan TNI terhadap Belanda di kota Yogyakarta. Lewat Jam Malam, tahun 1954. Produksinya bersama Jamaluddin Malik. Film ini dapat dianggap salah satu karya terbaik Usmar. Tahun 1960, ia mengisahkan Sersan Imron dalam film Pejuang. Film ini meraih aktor terbaik untuk Bambang Hermanto di Festival Film Moskow tahun 1961. Usmar adalah seorang yang dalam waktu pendek kekaryaannya berhasil menjadi seorang tokoh yang mempengaruhi identitas atau definisi tentang film Indonesia hingga hari ini. Ini satu rahasia. Kerjakan sendiri. Perkaranya belum diperiksa. Tidak perlu. Penghalang-penghalang kemerdekaan ini harus dibasmi. Obat tidak ada.
Usmar bagi saya adalah seorang yang bisa dikatakan salah satu panutan ya. Salah seorang yang mestinya menyadarkan kita tentang bagaimana menjadi sutradara film itu sebaiknya. Atau bagaimana menjadi seniman itu sebaiknya. Dia adalah seorang yang melibatkan segala pengetahuan, menerapkan segala pemahaman dan juga kepribadiannya sebagai seseorang di dalam karya-karya yang ia buat. Ini kasih kami tiga saudara. Film Tiga Darah diproduksi tahun 1956. Bagi Pervini merupakan titik nasib berbalik. Sebelumnya Usmar Ismail membuat film idealisme, penuh semangat juang dan nasionalisme. Tiga Darah dibuat dengan pemikiran segi komersial dan ternyata sangat digemari. Sejak saat itu, tidak ada film Pervini yang jatuh di pasaran. Film ini berkesempatan mengikuti festival film di Venesia. Pada tahun 1960, Tiga Darah mendapat penghargaan untuk musik. Tanpa Usmar Ismail, bangsa ini akan tidak mendengar, tuli. Karena film adalah alat untuk membuka telinga dan membuka mata, supaya pikiran berjalan. Dia bicara tentang rakyat, tapi tidak selalu dalam konteksnya dengan revolusi fisik gitu. Dia juga berbicara dalam konteks masyarakat yang berada di sekitar revolusi fisik itu. Bagaimana dia mengolah seni lokal dengan perspektif dan cita-cita yang modern, kontemporer pada masanya untuk disampaikan kembali. Usmar Ismail sempat melewati era film berwarna, yaitu melalui Big Village tahun 1969, Bali tahun 1970 yang merupakan kerjasama dengan Italia, dan Ananda tahun 1970 yang menampilkan debut Leni Marlina. Ananda merupakan film terakhir Usmar Ismail yang belum rampung ketika ia pergi. Pak Usmar tuh nggak main-main dari mulai skenario juga. Sampai detik ini pun saya di film berpuluh tahun belum pernah saya dapat skenario writer yang begitu canggihnya. Ya, dia bagaimana menyusun karakter tiap scene demi scene tuh dia tidak ada sutradara yang seperti beliau. Jebolan Pak Usmar itu udah dijamin semuanya. Banyak kan bintang-bintang keluaran Pak Usmar itu. Dan saya bersyukur sekali. Saya di samping saya juga sedih ya. Saya di bintang yang terakhir ketemuan beliau. Film Ananda meraih piala pendatang baru terbaik se-Asia Pasifik untuk Leni Marlina. Film Ananda juga disebut sebagai karya perpisahan untuk Usmar Ismail. Memang sih ya, nggak sia-sia. Dengan film pertama saya itu, saya mendapat piala pendatang baru terbaik se-Asia Pasifik. Dari melalui film ini, film Ananda ini, garapan beliau Bapak Haji Usmar Ismail itu, saya mendapatkan piala yang maha dahsyat ini. Banyak jejak dan kenangan yang ditinggalkan Usmar Ismail. Judul lagu Citra dalam filmnya diabadikan sebagai penghargaan tertinggi dalam perfilman Indonesia. Kalau orang tidak berpikir tentang bahwa hidup ini adalah sebuah drama, hidup ini adalah tontonan yang jadi tuntunan dan akhirnya menjadi tatanan bagi negeri ini. Nah, sehingga ketika ada pertanyaan, siapakah Usmar? Maka saya berani menyatakan dia adalah pemberi arah bagi bangsa ini dalam masalah seni teater dan seni film. Makanya menurut saya status dia dan keberadaan dia di jajaran pahlawan nasional itu unik.
dan sungguh patut dirayakan. Pena atau ide dan kamera melalui karya-karya sinema adalah senjata dari Usmar Ismail. Dan karena itu, pantaslah ia mendapat predikat pahlawan nasional. Bagi saya, film yang baik adalah film yang mempertunjukkan kebenaran sebagai kepalsuan. Duta film yang paling besar ialah mengajar penonton yang berjuta-juta itu untuk menyukai kebenaran. Cara mengajarnya itu tidak penting dengan tertawa, menangis, ataupun tersenyum.